Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Doa pembuka, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami masing-masing juga ya Bapak untuk beribadah kepadamu. Tuhan kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun, Tuhan boleh berikan kami kesehatan, kiranya Tuhan yang boleh sertai kami ya Bapak dalam hari ini. Tuhan kami ingin serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, teman-teman bersyukur banget kalau hari ini kita boleh bangun tadi, kita juga mau sama-sama mengucap syukur untuk semua penyertaan Tuhan dalam hidup kita melalui keluarga atau melalui pekerjaan atau melalui teman-teman kita. Karena itu kita mau sama-sama naikkan pujian dari PKJ 242, kita mau menghayati kalau cara Tuhan tuh ada banyak banget untuk memberikan kasihnya ke dalam hidup kita. Mari naikkan pujian Seindah Siang Disinari Terang. Saudaraku, mari bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah yang memelihara seluruh ciptaannya dengan kasih setianya dan tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Kiranya turunlah atas saudara sekalian pada saat ini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, teman-teman, untuk tema hari ini itu adalah tak pernah sendiri. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman nih untuk merenungkan beberapa hal, baik terkait atau enggak terkait sama tema minggu ini. Kita mau sama-sama renungkan nih, kira-kira relasi kita tuh sama Tuhan yang punya kita tuh seperti apa sih? Apakah kita sudah cukup dekat sama Tuhan?
Atau kita cenderung justru selama pandemi ini justru kita menjauh dari Tuhan. Kita mau sama-sama renungkan hal itu. Lalu kita juga mau renungkan kira-kira seberat apa sih beban yang kita pikul sekarang? Apakah kita sudah membaginya kepada teman kita, kepada Tuhan yang harusnya jadi sahabat kita selama hidup kita? Apakah selama ini kita udah sadar atau belum sih kalau kita tuh gak pernah sendiri? Kita itu punya teman yang akan selalu mampu menopang kita dimanapun atau seperti apapun kondisi kita. Kita punya teman yang tempat kita berbagi. Oleh karena itu, saya mau ajak teman-teman untuk kita akan masuk ke doa pengakuan dosa. Kita sama-sama mau minta ampun sama Tuhan kalau selama pandemi ini atau selama seumur hidup kita mungkin seringkali kita lupa kalau kita punya Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Walaupun banyak air mata tak tertahan yang selama ini kita udah teteskan, kita seringkali lupa akan hal itu. Oleh karena itu saya mau ajak teman-teman semuanya untuk mengaku dosa secara pribadi. Lalu saya akan tutup dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa yang berserta dalam kerajaan surga, Tuhan kami pada hari ini ingin menyerahkan, kami ingin menyampaikan ya Tuhan segala beban, segala kesedihan kita, segala dosa kita juga kita ingin bawa kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ampun kalau seringkali terutama saat pandemi ini kami hanya seringkali mengeluh, kami lupa kalau kami tuh punya Tuhan yang akan selalu ada dalam kondisi kami seperti apapun. Tuhan, kami minta ampun akan semua itu ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk merenungkan satu pujian. Kita mau renungkan untuk setiap lirik dari lagu ini. Apakah kita sudah membagikan berat beban kita tuh kepada Tuhan? Apakah kita sudah menyampaikan segala keluh kesah kita, kekhawatiran kita tuh kepada Tuhan? Mari kita sampaikan ini semua kepada Tuhan Allah kita. Mari kita naikkan pujian NKB 137, adakah berat beban hidupmu?
Sekarang saya akan membacakan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 3 ayat 4 dan 5. Mazmur 3 ayat 4 dan 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ya, demikian untuk berita anugerah dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengucap syukur ya teman-teman. Kalau tadi kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita mau mengucap syukur kalau di setiap masalah kita, kalau Tuhan tuh sebenarnya selalu memberikan pengharapan loh untuk setiap pergumulan kita. Oleh karena itu kita mau naikkan lagu Sukacita Kita, juga sekalian kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita diajak kiranya kita boleh semakin peka terhadap tutur kata Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita naikkan pujian tutur kata. Bagaikan
Saudara kasih Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita datang di dalam doa. Kita mohon Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami membuka hati dan pikiran kami seluas-luasnya, agar Roh-Mu yang kudus bekerja di dalamnya. Melalui pembacaan dan perenungan sabda Tuhan, kami dituntun untuk mengalami pembaruan hidup terus-menerus, sehingga diri kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Mampukanlah kami di tengah segala keterbatasan kami sebagai manusia, agar kami dimampukan untuk mendengar dengan lebih jelas, memahami dengan lebih dalam, dan mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, ada satu bagian perikop Alkitab yang akan menjadi dasar perenungan kita pada minggu kali ini, yang diambil dari Daniel pasal 6. Mari bersama kita membuka Daniel pasal 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-28. Daniel pasal 6 ayat 11 hingga ayat ke-28. Demikian dikatakan di sana. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan orang Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa badannya, karena ia percaya kepada Allahnya.
Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Saudaraku, sampai sedemikian jauh pembacaan kitab suci. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, perikop tentang Daniel di gua singa ini saya percaya merupakan sebuah perikop yang pasti tidak asing lagi di telinga kita, ya. Dan kita pasti pernah mendengar berbagai macam tafsiran dan kemudian aplikasinya juga melalui khotbah-khotbah mimbar dan pengajaran-pengajaran di PA dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena ini menjadi perikop yang akan kita renungkan kembali hari ini, maka saya mengajak kita pertama-tama nanti sebelum kita merenung lebih dalam dan mencari kira-kira apa relevansi dengan kehidupan kita sehari-hari dari perikop ini, saya ingin mengajak kita untuk sekali lagi melihat perikop ini. Kurang lebih kita akan melihat konteks besarnya begitu ya, supaya nanti kita bisa melihat lebih dalam. Ada beberapa makna yang mungkin seringkali terlewatkan ketika kita membaca sebuah kisah yang kita merasa sudah tahu ya, karena kisah ini sudah cukup populer dan kita juga pasti pernah punya pemahaman-pemahaman tertentu yang dalam tanda kutip nyantol banget di pikiran kita tentang kisah Daniel ini. Nah, mari kita lihat lebih utuh dulu kisah Daniel ini, kita review kembali secara khusus di pasal 6 yang sudah kita baca tadi. Nah, teman-teman, perikop kita ini sebetulnya dilatar belakangi oleh sebuah kisah tentang runtuhnya tahta kerajaan Belsyazar, ya. Jadi kita mesti tahu, kalau teman-teman ingat, Belsyazar ini tidak lain adalah anak dari Raja Nebukadnezar, penguasa di kerajaan Babel pada waktu itu. Nah, ketika era Nebukadnezar berakhir, maka tahtanya diturunkan kepada Belsyazar, dan perikop kita sebetulnya diawali atau dilatar belakangi oleh kisah bahwa tahtanya Belsyazar ini runtuh gitu kan di kerajaan Babel, dan itu persis seperti nubuatan yang pernah dikatakan oleh Daniel ketika Daniel diminta oleh Belsyazar membaca tulisan yang ada di dinding. Kalau teman-teman masih ingat ya, tulisannya Mene Mene Tekel Ufarsin. Nah, itu juga satu perikop, satu cerita yang sangat terkenal sekali. Daniel pernah menubuatkan gitu kan, ketika dia membaca dan menafsirkan tulisan di dinding itu bahwa tahta Belsyazar itu akan runtuh dan kerajaannya akan terpecah menjadi dua bagian. Jadi kurang lebih begitu. Nah, singkat cerita, kerajaan Babel itu kemudian terbagi ke dalam dua bagian gitu ya. Yang pertama itu adalah kerajaan Media yang dipimpin oleh Darius, ya, kerajaan Media dipimpin oleh Darius. Dan yang kedua disebut kerajaan Persia yang dipimpin oleh seorang yang bernama Koresh. Singkatnya begitu. Nah, saudara, konfliknya itu berawal ketika Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja untuk membantu dia memimpin di seluruh wilayah kerajaan Media pada waktu itu. Jadi kerajaan Media punya wilayah cakupan yang cukup besar, dan Darius pada waktu itu merasa bahwa dia harus mengangkat 120 wakil raja untuk membackup dia, membantu dia gitu kan, memimpin di seluruh wilayah cakupan wilayah teritori kerajaan Media waktu itu. Tetapi kita perlu perhatikan baik-baik bahwa ternyata jabatan wakil raja itu bukan jabatan nomor 2 setelah raja. Jadi jangan bayangkan jabatannya antara Raja Darius kemudian 120 wakil-wakil raja ini adalah jabatan nomor 2 di bawah raja. Ternyata tidak. Jadi bukan seperti katakanlah presiden dan wakil presiden, bukan seperti itu teman-teman.
Sebab kalau kita membaca perikop ini lebih utuh, kita akan tahu bahwa di atas para wakil raja ini, 120 wakil raja ini, masih ada yang disebut sebagai 3 orang pejabat tinggi. Gitu. Jadi Darius masih menunjuk 3 orang pejabat tinggi yang diberikan tugas untuk mengawasi, ya, mensupervisi 120 orang wakil raja ini supaya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan raja. Kurang lebih seperti itu dikatakan dalam perikop ini. Nah, salah satu dari 3 orang pejabat tinggi yang ditunjuk untuk mensupervisi wakil-wakil raja ini, salah satunya adalah Daniel sendiri, gitu ya. Dan yang menarik sebetulnya kepercayaan yang diberikan oleh Darius kepada Daniel ini persis seperti yang sebelumnya dijanjikan oleh Belshazzar ketika tahtanya belum runtuh, ya. Belshazzar pernah menjanjikan kepada Daniel bahwa dia akan menjadi salah satu orang penting dalam kerajaannya. Kalau kita lihat misalnya dalam Daniel 5 ayat ke-7, coba dilihat dalam Alkitab kita. Daniel 5 ayat ke-7. Dikatakan begini, ya. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini, tulisan apa yang dimaksud? Tulisan di dinding itu, ya, mene-mene tekel ufarsin, dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku, kerajaan Belshazzar pada waktu itu, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Dan Daniel lah yang berhasil melakukan apa yang diinginkan oleh Belshazzar pada waktu itu. Jadi ini menarik, ya. Jadi ketika Daniel dipercaya menjadi orang penting dalam kerajaan yang dipimpin oleh Darius, ini mengingatkan kita pada janji Belshazzar pada bagian yang sebelumnya. Nah, oke. Kalau kita melanjutkan kisahnya, kita tahu kemudian bahwa konflik itu kemudian semakin runcing, semakin memanas ketika wakil-wakil raja tadi, rupanya mereka tidak suka dengan pemilihan Daniel yang secara pangkat Daniel ini lebih tinggi dari mereka. Nah, rupanya orang-orang ini nggak suka kepada Daniel. Ya. Mungkin dipikirnya ini orang dari mana, ya, orang baru, orang luar, tiba-tiba memimpin kita yang adalah para wakil raja dan dia punya jabatan yang lebih tinggi dari kita. Nah, maka saudara, akibatnya kemudian orang-orang ini, wakil-wakil raja ini mencoba mencari-cari celah. Mereka mencoba untuk mencari-cari kesalahan Daniel, gitu kan? Gimana caranya supaya Daniel ini jatuh? Tetapi Alkitab mengatakan sialnya mereka tidak berhasil menemukan kesalahan Daniel untuk menjegalnya supaya tidak menjadi pimpinan tinggi. Mereka mencari-cari celah di mana Daniel bisa dipersalahkan, dijatuhkan, tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun. Nah, turning point-nya adalah di satu titik akhirnya mereka menemukan, gitu ya. Mereka menemukan bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan Daniel itu adalah dengan mempersoalkan kebiasaan atau tradisi Daniel berdoa kepada Allah Israel dengan kiblat menghadap ke Yerusalem, ya, 3 kali di dalam sehari. Tradisi berdoa orang Yahudi inilah, ya, yang tentu dipertahankan oleh Daniel. Mereka mengatakan, nah ini satu-satunya cara untuk mempersoalkan dan menjegal Daniel adalah melalui tradisinya, kebiasaannya berdoa kepada Allah Israel dengan kiblat menghadap ke Yerusalem. Nah, singkat cerita, saudara, Darius yang sangat sayang, Darius yang sangat percaya pada Daniel, mereka pertama-tama tidak langsung menjebak Daniel, tetapi mereka menjatuhkan Daniel lewat Darius. Darius ini dijebak dengan cara Darius diminta membuat undang-undang yang kurang lebih bunyinya bahwa tidak ada seorang pun yang dalam lingkungan kerajaan yang boleh menaikkan permohonan kepada dewa atau manusia lain kecuali pada raja. Tentu maksudnya adalah Raja Darius. Nah, mereka mengusulkan undang-undang seperti ini kepada Darius. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Kalau ada yang nekat dalam waktu 30 hari dan nekat melakukan itu, berdoa kepada dewa atau manusia yang lain kecuali raja, maka ia harus dijebloskan ke gua singa, mati di sana dengan cara yang sadis ini. Nah, saudara, Darius
yang sebetulnya tidak tahu menahu soal apa agenda pribadi yang ada di balik usulan undang-undang itu, langsung oke saja gitu kan. Karena Darius mungkin merasa, oh wakil-wakil raja ini punya usulan yang baik, dia tidak ingin supaya rakyat ini membelot terhadap raja. Tetapi Darius nggak tahu ada skema yang besar. Sebetulnya melalui usulan itu, para wakil raja ini mau menjebak orang kesayangannya Darius, Daniel ini sendiri. Tapi karena Darius tidak tahu, maka singkat cerita surat perintah itu langsung ditandatangani, gitu ya, langsung diteken. Nah, saudara, tetapi Darius menjadi sangat sedih ketika dia tahu bahwa para wakil raja itu ternyata akhirnya tahu nih, saudara. Ternyata para wakil raja itu sengaja menjebak Daniel, yang notabene Daniel ini adalah orang kepercayaan Darius. Kenapa Daniel dijebak? Lebih menyedihkan lagi, supaya kepentingan politik para wakil raja ini tercapai. Tapi apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Darius betapapun dia sayang pada Daniel, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sebab undang-undangnya sudah dibuat, aturannya sudah diteken, dan menurut dikatakan di sana peraturan kerajaan Media dan Persia, menurut peraturan perundangan kerajaan mereka, undang-undang itu yang sudah disahkan tidak bisa diubah lagi, sudah terlanjur. Nah, lalu dikatakan dengan sedih, dengan galau, dengan berat hati, ya, hatinya begitu mendung, lalu Darius terpaksa menjatuhkan hukuman itu kepada Daniel. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita tahu bahwa Allah pada akhirnya menyelamatkan Daniel. Nah, ini endingnya kita sama-sama tahu, gitu kan? Kita belum tentu tahu, belum tentu ingat apa latar belakang di baliknya, tetapi endingnya kita tahu, gitu kan? Ini yang biasanya paling kita ingat. Oh, Allah menyelamatkan Daniel dari terkaman singa-singa ketika dia ada dalam gua singa. Tapi itu betul, akhirnya memang happy ending, saudara. Bahkan lebih daripada sekedar selamat secara pribadi, setelah melihat keselamatan Daniel itu, yang Daniel diselamatkan oleh Allahnya, Darius kemudian mengeluarkan sebuah surat kepada seluruh rakyat kerajaan, supaya dikatakan, supaya mereka takut dan gentar kepada Allah yang disembah Daniel. Oh, jadi ini luar biasa, ya, saudara. Jadi dalam tanda kutip double happiness gitu ya. Happy endingnya double. Danielnya selamat, tetapi nama Allah juga termasyhur karena ketaatannya Daniel. Nah, kita sama-sama tahu ending kisahnya. Nah, saudara kekasih Tuhan, kisah selamatnya Daniel dari gua singa ini adalah kisah yang sangat klasik dan sering kita dengar. Seperti saya katakan di awal tadi. Tetapi yang menarik bagi saya, teman-teman, justru bukan pada selamatnya Daniel dari terkaman singa itu semata-mata. Itu benar menjadi salah satu bagian yang menarik, tetapi sebetulnya poin pentingnya itu bukan semata-mata pada selamatnya Daniel dari terkaman singa. Nah, tetapi sebaliknya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan satu pertanyaan ini. Saya mau mengusulkan satu pertanyaan ini. Ayo coba kita renungkan bersama-sama. Kira-kira ya, apakah Daniel tahu bahwa dia pasti akan diselamatkan oleh Allah ketika dia diancam hukuman untuk dimasukkan ke dalam gua singa? Ya. Ketika Daniel divonis begitu, apakah dia langsung yakin 100% bahwa dia pasti dibiarkan tetap hidup dan dia pasti diselamatkan oleh Allah saat dia dimasukkan ke gua singa? Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya. Sebab kalau kita meneliti di dalam bacaan kita tadi, teman-teman, bahkan di sepanjang pasal 6 tadi, ya, kita tidak melihat, dan bacaan kita tidak mengatakan bagaimana sikap Daniel, bagaimana ekspresi Daniel ketika dia divonis hukuman mati atau ketika dia diciduk oleh pasukan raja itu. Ekspresinya nggak jelas, ya, sikapnya juga nggak dijelaskan dengan gamblang di sana, tidak dijelaskan secara tersurat. Jadi memang, teman-teman, tidak bisa terbaca apakah Daniel memang yakin betul bahwa Allah pasti akan meloloskan dia dari singa-singa itu, atau jangan-jangan dia juga sempat ketakutan, jangan-jangan dia juga sempat tidak yakin bahwa dia pasti akan lolos dari singa-singa itu.
Dan hal ini kalau kita mengingat membandingkan dalam peristiwa raja-raja Yehuda misalnya pada umumnya, ini bisa saja terjadi teman-teman. Bahkan Daud sendiri pada satu masa ketika dia sudah berhasil memenangkan peperangan-peperangan yang besar melawan bangsa-bangsa lain, satu masa Daud juga pernah ragu apakah Allah akan menuntunku untuk memenangkan pertarungan ini, peperangan ini. Itu Daud juga pernah mengalami. Bahkan seorang raja yang besar pernah mengalami keraguan seperti ini. Itu wajar saja dan dicatat dalam Alkitab. Nah, teman-teman, perasaan Daniel memang tidak dijelaskan dengan gamblang di sana. Tetapi ada satu keterangan menarik yang dapat kita pegang. Ini bisa menjadi clue gitu ya. Bahwa Daniel ternyata dia tetap taat berdoa kepada Allah. Dia tetap taat berdoa kepada Allah. Walaupun dia tahu resiko terburuk yang akan dihadapinya. Yang mungkin saja terbunuh ketika dia terus menjalin relasinya dengan Allah Israel itu. Coba kita lihat ya, Daniel 6 ayat 11 mengatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ini kata kunci yang menarik. Nanti kita akan ke sana, teman-teman. Yang pertama, ya. Nah, yang kedua, teman-teman, apa yang dikatakan Daniel dalam doanya juga tidak disebutkan dengan jelas di sini. Daniel ngomong apa di dalam doanya kepada Allah? Memang tidak disebutkan dengan jelas dalam perikop kita. Tetapi yang jelas, teman-teman, Daniel menaikkan doa-doa khusus yang biasanya dilakukan oleh orang Yahudi sebanyak 3 kali dalam sehari. Nah, teman-teman, kita perlu tahu nih ya, ini tambahan pengetahuan buat kita. Kita perlu tahu bahwa dalam tradisi Yahudi, teman-teman, itu paling tidak ada 2 macam doa. Ada 2 macam doa. Ya, ada yang disebut doa-doa khusus. Ya, doa-doa khusus. Jadi kalau doa-doa khusus ini dilakukan pada waktu-waktu yang rutin, ya, dan dengan formulasi, dengan kalimat-kalimat doa yang sudah baku, ya, yang sudah tetap, dan itu harus bahkan orang Yahudi yang berdoa harus menghafalkan formulasi kalimat itu, kalimat doanya harus dihafalkan di luar kepala. Nah, itu doa-doa khusus. Ya. Tetapi yang kedua ada juga yang disebut doa-doa bebas. Jadi doa-doa bebas ini ya dengan kalimat yang lebih bebas, kalimatnya bebas. Isinya bisa permohonan, bisa ungkapan kegelisahan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, doanya Daniel yang mana? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita melihat dalam konteks doanya Daniel, teman-teman, yang dibahas di sini, Daniel 6 ayat berapa tadi? Daniel 6 ayat 11 ya setidaknya. Di dalam konteks doa Daniel di sana, agaknya yang dimaksudkan di sana adalah doa-doa khusus orang Yahudi yang dinaikkan 3 kali sehari, gitu kan? Dinaikkan 3 kali sehari pada waktu-waktu yang rutin dan dengan kiblat mengarah ke Yerusalem. Itu yang dikatakan di sana. Jadi dengan perkataan lain, perikop kita mau mengatakan bahwa Daniel itu menjadi giat berdoa. Dia tetap berdoa kepada Allah, bukan semata-mata karena rasa takutnya pada situasi yang sedang mengancam dia. Bukan. Kan alasan kita berdoa bisa macam-macam ya, teman-teman. Ada orang-orang yang berdoa karena dia merasa aku rindu untuk punya relasi yang intim dengan Tuhan. Ada orang-orang yang berdoa ketika keadaan sudah kepepet gitu ya. Dengan pemikiran apa? Ya sudahlah, aku tak berdoa supaya siapa tahu nanti berdoa itu ada khasiatnya. Kalau ada khasiatnya syukur, kalau nggak ada khasiatnya udah gitu kan. Ada orang-orang yang berdoa untuk mencari tahu, bener nggak nih doa ada khasiatnya. Atau ada juga orang-orang yang sudah semakin giat berdoa, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan hanya pada saat momen-momen krisis dalam hidupnya. Ketika kita mau ujian, kita makin giat berdoa. Ketika kita mau ujian masuk ke perguruan tinggi, misalnya kita makin giat berdoa. Ketika sedang mengerjakan skripsi, kita makin giat berdoa. Ketika sedang selesaikan tesis, makin giat berdoa. Tapi di momen-momen selain itu, orang mungkin tidak terlalu banyak berpikir tentang Tuhan. Dan betapa pentingnya menjalin relasi keintiman dengan Tuhan melalui gaya hidup berdoa. Nah, tetapi Daniel jelas, kenapa dia tetap berdoa kepada Allah?
Dia berdoa bukan semata-mata karena rasa takut pada situasi yang mengancam. Karena dikatakan di sana dengan jelas bahwa dia tetap berdoa. Perhatikan ya, dia tetap berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Pada waktu tenang dia berdoa, pada waktu tegang dia berdoa. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dia berdoa bukan karena ada ancaman apapun. Begitu konteksnya, kita mesti jelas ya. Nah yang menarik adalah ketika Daniel tahu ada seseorang yang berusaha menjebak dia dengan peraturan-peraturan itu, dia bukannya makin takut, tetapi semakin dia tahu, melainkan justru dia tetap bergiat berdoa kepada Allah. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mau katakan, doa Daniel itu tidak dilatar belakangi oleh keinginannya supaya Tuhan melepaskan dia dari kematian. Saya ulang ya, doa Daniel tidak dilatar belakangi oleh keinginannya supaya Tuhan melepaskan dia dari ancaman kematian. Tetapi justru sebaliknya teman-teman. Semakin dia dibayang-bayangi penderitaan, semakin dia dibayang-bayangi pergumulan dan bahkan kematian, semakin Daniel rindu untuk bersekutu dengan Allahnya. Jadi balik ke pertanyaan tadi teman-teman. Balik ke pertanyaan tadi ya. Apakah Daniel pasti tahu? Apakah dia tahu pasti bahwa Allah pasti akan melepaskan dia dari mulut singa-singa itu? Saya menduga tidak. Karena Daniel setia. Daniel setia bukan karena Allah pasti menghindarkan dia dari kematian. Daniel taat dan setia karena dia mencintai Allahnya. That simple. Itu sebabnya teman-teman, dia bahkan rela mengambil semua resiko untuk tetap dapat intim dengan Allah, sekalipun dia harus mati karena tindakan yang dilakukannya itu. Nah, mari kita bicara tentang kehidupan doa kita teman-teman. Teman-teman, ada ungkapan yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Saya kira ini sebuah ungkapan yang kita semua pasti pernah dengar. Doa adalah nafas hidup orang percaya, katanya begitu. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, benarkah seperti itu yang kita hayati dan kita lakukan? Atau mungkin sebaliknya, jangan-jangan sudah begitu banyak orang percaya yang sudah mulai berhenti berdoa, atau bahkan orang-orang yang kecewa dengan doa karena kita merasa nggak ada satupun kok perubahan yang terjadi walaupun kita sudah berdoa. Nggak ada perubahan apa-apa, keinginanku tetap tidak terkabul dan lain sebagainya. Nah saudara, disinilah sebetulnya letak persoalannya. Tanpa kita sadari, kita sering membatasi jawaban Allah yang tidak terbatas itu. Allah yang maha luas, Allah yang maha tinggi, Allah yang penuh dengan hikmat yang kadang-kadang kita nggak mampu mengerti. Tetapi seringkali ketika kita berdoa kepada Allah ini, Allah yang sedemikian mulia itu, kita membatasi jawaban Allah itu hanya pada 3 model jawaban doa yang sangat amat terbatas. Dan 3 model jawaban doa ini saya percaya teman-teman juga sering dengar ya. Kita seringkali diajar, kalau kamu berdoa kepada Tuhan, maka pilihannya jawabannya 3. Yaitu apa? Ya, tidak, dan tunggu. Jadi bayangkan ya, Allah yang maha luas itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan kita mengatakan jawaban dia hanya 3. Ya, tidak, dan tunggu. Kalau kita berdoa, teman-teman, bukankah ajaran ini yang juga seringkali dikatakan kepada kita ketika kita menantikan jawaban dari Tuhan? Ya, tidak, tunggu. Nah terkadang jujur teman-teman, saya terganggu dan saya berpikir, bagaimana bisa Allah yang tidak terbatas itu dibatasi oleh pikiran manusia yang mendefinisikan Allah hanya dalam 3 kata, ya, tidak, atau tunggu. Kalau kalian melihat dalam Mazmur 42 misalnya, ini menarik. Mazmur 42 ayat 1 mengatakan begini teman-teman, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita, lihat ya, tempat perlindungan dan kekuatan. Nah teman-teman,
Jangan-jangan pemahaman inilah yang seringkali terluput dari mata iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kadang kita lupa bahwa Tuhan itu tidak hadir hanya sekedar untuk mengabulkan permintaan-permintaan dan keinginan-keinginan kita. Tetapi lebih dari itu, Allah itu hadir sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Nah, dengan kata lain, saya mengatakan, mari kita tidak membatasi Tuhan hanya dari bagaimana Dia menjawab permintaan kita. Dan celakanya itu bisa menjadi sangat subjektif sekali. Kalau kita puas dengan jawaban Tuhan, kita mengatakan Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita tidak puas dengan jawaban Tuhan, kita mengatakan Dia tidak menjawab doa saya, atau bahkan Dia mengatakan tunggu untuk jangka waktu yang tidak saya mengerti. Kita jangan membatasi Tuhan hanya dari bagaimana cara Dia menjawab permintaan kita. Tetapi mari kita memandang bahwa doa itu sendiri, teman-teman, sebenarnya memberikan kepada kita sebuah kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk setia, untuk taat, untuk setia sampai akhir hidup kita, sekalipun kita menghadapi berbagai macam pergumulan dan kesulitan hidup. Doa terkadang tidak menjawab permintaan kita sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi doa memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk mampu setia dan bertahan sampai garis akhir kehidupan. Teman-teman, Max Lucado pernah mengatakan begini: jadikanlah Tuhan tempat pengungsianmu dan tempat perlindunganmu. Dia bukan hanya sekedar penyedia pekerjaan. Tuhan bukan hanya sekedar penyedia pasangan hidupmu. Tuhan bukan sekedar penjaga reputasimu. Atau Tuhan bukan hanya sekedar pribadi yang memberikan uang pesangon kepadamu. Tidak. Max Lucado katakan, jadikanlah Tuhan tempat pengungsianmu. Persilakan Dia menjagamu, persilakanlah Dia menjadi landasan, tempat di mana dirimu berpijak. Selamat merenungkannya. Tuhan memberkati. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Mari kita mengingat pada pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan pemuda dipersilakan duduk kembali. Baiklah rekan-rekan pemuda sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan kali ini didasarkan oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 108 ayat 4. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Rekan-rekan pemuda sekalian, selama masa pandemi ini persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk nanti dapat bersama-sama dibawa ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha atau ditransfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kalau setelah 1 tahun masa pandemi ini berlanjut, kami tetap masih dapat beribadah kepadamu. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, kami masih diberikan kecukupan baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan rumah tangga kami sehari-hari, baik dalam kehidupan pekerjaan kami, sekolah maupun apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Kau tetap melindungi kami, memelihara kami dan menjaga kami. Karena itu Bapa, pada saat ini juga kami ingin memberikan sebagian dari apa yang telah Kau limpahkan kepada kami. Kiranya Engkau yang terima persembahan yang kami berikan
apapun, seberapapun, biarlah semuanya hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk para pengurus, majelis, atau siapapun yang mengelola keuangan ini. Biarlah keuangan ini dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, rekan-rekan pemuda sekalian, sekarang kita akan memasuki ke dalam bagian pengutusan. Kiranya kita boleh mencontoh Daniel, di mana Daniel selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulannya. Dalam keadaan apapun, Daniel selalu percaya kalau kuasa Tuhan tuh akan selalu memegang hidupnya. Oleh karena itu, kita mau sama-sama naikkan pujian dari KJ 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga Saudaraku, kini kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus yang mewartakan Injil Kerajaan Allah dimanapun saudara ada dan ditempatkan. Dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya teman-teman semuanya, sekarang kita mau ngucapin ulang tahun nih buat semua teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Mei sama bulan Juni, yang namanya nih ada di layar nih, kita bisa lihat ya satu-satu. Nah biasanya kan kita nyanyinya satu-satu nih, untukmu ini, sekarang kita akan nyanyi untuk kalian semua. Mari kita naikkan pujian selamat ulang tahun. Teman-teman, kebaktian selesai, sampai ketemu di ibadah online bulan depan. Bye!